baik, aku baik, kalian baik? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat karena kita hari ini akan sama-sama untuk Rupi No Secret. Mudah-mudahan yang lagi agak nggak sehat bisa semangat lagi abis nonton kita di sini ya, karena kita akan mendengar banyak sekali cerita dari berbagai bintang tamu, hikmah-hikmah apa yang mereka dapatkan dalam kehidupan. Kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Suaranya agak mendem di pojok sana. Coba gunturnya lebih kenceng lagi. Berita pojok yang menjadi highlight kita ini karena kemarin kita habis ngundang Boy Squad ya kan. Boy Squad itu siapa aja sih? Ada siapa namanya, Feral, adiknya Atala, ada Enrique. Harusnya ada Austin juga kan yang pernah kita undang itu ya. Tapi udah beberapa waktu gitu ya si Austin ini kayaknya udah nggak bareng lagi gitu sama si geng Boy Squad itu. Termasuk pas kemarin kita undang itu ya. Kenapa sih kita undang Austin nggak ada? Nah, itu dia. Akhirnya Austin klarifikasi melalui sosial medianya. Dia bilang bahwa dia sudah keluar dari Boy Squad. Dan kalau ada tudingan-tudingan bahwa kenapa dia keluar, dia mau solo karir atau dia lagi bucin gitu ya, dia membantah semua itu. Dia bilang karena sudah beberapa waktu itu dia nggak ada konfirmasi atau info dari manajernya kalau ada pekerjaan bersama Boy Squad gitu ya, kata dia ya gitu ya. Coba lebih detailnya biar aku nggak salah kutip, kita lihat aja berikut ini. Kok agak beda ya mukanya Austin dari yang waktu itu ya? Mungkin dia kalau dia langsung sama di kamera beda kak apa wajahnya. Aku agak bingung ya. Ya tapi itu Austin yang Boy Squad kan. Jadi dia solo squad. Oke, baik. Ini ada kita lihat video kapan sih terakhir mereka tuh barengan Boy Squad. Ternyata terakhir itu adalah 17 Agustus waktu sama-sama ikut lomba makan kerupuk. Ya, kita lihat. Ada apa pada saat itu? Iya kan, beda mukanya Austin sama yang tadi klarifikasi. Masa dalam sebulan mukanya beda? Angle-nya kali ya? Angle-nya, oke baiklah. Ini ada, ini kalau tadi dibilang ada tuduhan-tuduhan karena dia lagi sibuk gitu makanya nggak kumpul sama Boy Squad. Ini ada foto-fotonya emang sama pacarnya ya, nih tuh. Nih, kok buram sih? Mataku yang buram atau yang... Itulah ada captionnya, nggak ada. Tapi terakhir waktu kita undang tuh Boy Squad kan bertiga ya, ada Enrique, ada Atala, ada Feral. Kita tanya emang benar nggak sih si Austin ini nggak datang hari itu kita undang? Itu karena lagi berantem sama Atala. Tapi ternyata bukan. Berantem sama siapa sebenarnya? Benar nggak sih kamu tuh yang lagi berantem sama Austin makanya Austin nggak datang? Wah, sebenarnya aku tahu sih. Maksudnya aku kan temenan sama Austin juga. Sebenarnya emang lagi ada yang ribut sih sama Austin. Siapa? Salah satu dari kita. Siapa? Tapi bukan kamu. Siapa itu? Siapa? Itu? Siapa? Itu dia. Bukan aku. Ngomong ya, Enrique. Jadi Austin lagi kenapa sih nggak datang? Nggak tahu lagi ada apa ya? Lagi ada urusan. Aku juga nggak ngerti sih. Nggak ngerti ya. Ya Austin, gitu ya. Oh ternyata gitu ceritanya waktu itu kenapa? Oh ya udahlah, oke. Kita lihat tapi mereka masih follow-followan sama Enrique ya. Kalau dibilang berantem sama Enrique enggak, masih follow-followan kok. Sama siapa lagi? Sama Atala, Feral masih follow-followan juga. Ya udah, ya mungkin mereka masih berteman, cuman mungkin ya udah beda visi kali ya. Komentar netizen kita baca. Baguslah Boy Squad terlalu alay buat lo. Waduh. You can do better. Galak banget. Yang berikutnya. Si paling playing victim katanya gitu. Ih itu lipstick aku playing victim. Berikut. Yang berikut ya. Ah pansos doang lu katanya gitu. Oke lanjut berikutnya. Lo terkenal juga karena Feral dan Boy Squad katanya gitu ya. Lanjut berikutnya. Udah punya nama, udah tenar, pantas nih disebut kacang lupa kulit. Siapa sih yang menyebutnya kacang lupa kulit? Gak tau ya aku sih. Terus habis itu ada lagi. Sibuk ngebucin terus. Kita undang dong Austin. Ya, kita bandingin. Bener nggak Austin yang datang ke sini sama yang bikin klarifikasi? Kok mukanya agak beda? Ya, nanti deh. Kita ke cowok ganteng lain lagi yang akan berbagi ceritanya. Ada Axel Matthew. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Axel Matthew Thomas, aktor berusia 25 tahun yang merupakan putra sulung dari pasangan Jeremy Thomas dan Ina Thomas ini mengaku sudah 7 tahun tidak makan mie instan dan dianggap seksi oleh netizen, apalagi sejak membuat konten YouTube berbincang sambil masak. Pemain film Marmut Merah Jambu ini sempat dihujat netizen karena Agustus lalu memberi pertanyaan ke Thorik Halilintar untuk memilih keluarga atau Fuji. Pria yang memiliki bisnis sarang burung walet ini mengaku pernah menyesal karena tidak mendengarkan kata orang tua hingga ia sempat ditahan selama 4 bulan pada 2017 karena kedapatan melakukan transaksi psikotropika jenis Happy Five.
Pria yang pernah berpacaran selama 3 tahun dengan bule bernama Olivia Hazel ini mengaku sudah 1 tahun menjalin hubungan dengan janda 1 anak yang 8 tahun lebih tua dan merupakan sosok alpha woman yang ia butuhkan. Mengapa Excel Matthew tidak mempublikasikan kekasihnya? Dan benarkah ia akan menikah muda? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama dengan Excel. Apa kabar Excel? Terakhir kita ketemu tahun 2017 kalau nggak salah, 2018. Masih kecil ya? Enggak. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Tapi ada banyak yang berubah dari kamu Excel ya. Sekarang bisnisnya banyak. Ada sarang burung walet. Ya, salah satunya lah. Rajin olahraga. Bukan baju olahraga sih, lebih ke Enggak, rajin olahraga. Iya, rajin olahraga. Perut kamu kayak udah seperti... Udah hilang. Belakangan ini udah 2 bulan nggak nge-gym. Udah nggak terlalu roti sobek. Udah nggak, iya udah mulai gara-gara sibuk kerja. Oh, sibuk ya kerja kan? itu ya. Oke. Ini kita mau agak flashback sedikit ya. Excel waktu 5 tahun yang lalu ya itu ada sebuah kejadian besar buat dalam kehidupan kamu gitu ya, ketika ya kamu harus sekolah gitu ya. Yeah. Nah, kalau kamu ditunjukin foto berikut ini, coba kita lihat mana fotonya. Ada di sini fotonya apa di situ? Oh, foto ini nih. Foto ini nih. 5 tahun yang lalu ya kurang lebih ya. Di suasana itu gitu, di ruangan itu gitu. Apa yang masih kebayang perasaannya sekarang? Lebih ke gimana caranya kalau gue ada di luar sana, gue bisa ya become a better person aja gitu. Contoh yang baik buat teman, keluarga, ya terutama keluarga pasti. Terutama Jadi keluarga. Dari masalah apapun, walaupun nggak ada masalah juga, aku selalu coba untuk jadi orang yang lebih baik. Lebih baik. Ya. Ada yang kamu sesalin nggak waktu itu? Pada saat itu? Yang kamu berharap? Pasti lah, aku sesalin pasti, tapi itu namanya kehidupan kan, nggak Iya. mungkin. Apa misalnya? Yang Saat aku apa? nggak sesali ya mungkin nggak terlalu. Aku harusnya lebih nurut aja ke orang tua. Lebih nurut. Lebih nurut, mungkin lebih nurut dalam arti ya. Dari itu mama selalu bilang lu harus ada circle yang baik di lingkungan pertemanan gitu. Itu nasihatnya. Nasihat ya itu yang dari dulu mama aku selalu bilang ke aku. Terus pada saat itu circle kamu kenapa emang? Ya nggak apa-apa sih circle aku sih. Balik lagi itu kan masalah kan dari diri aku sendiri kan. Gara-gara ya maksudnya gara-gara lingkungan, gara-gara Iya. emang juga dulu aku masih belum dewasa, belum I think I was Ya masih dalam masa iya, rebel-rebel gitu lah ya. 18, 19 years old. Jadi dan itu pun juga aku juga lama di luar negeri gitu. Tapi right now I'm grateful sih aku bisa ada di posisi ini sekarang. Oke. Lama di luar negeri itu maksudnya gimana? Apa Ya, efeknya? Nggak ada efeknya sih. Selama ini kan aku 8 tahun ya di luar negeri, 4 tahun di Amerika, 4 tahun di Inggris. Sekarang aku lebih milih untuk ada di negara sendiri sih, karena banyak banget yang tertinggal di sini. Apa misalnya? Keluarga aku, nenek aku, kerjaan. Karena kan aku kan keluar negeri bareng teman-teman aku dari SMP kan. Lulus bareng, kuliah bareng, kerja bareng sekarang. Jadi kamu ngerasa pada saat itu mungkin ya itu tadi kalau kamu bilang mungkin dulu yang kamu sesali adalah lebih nurut sama keluarga karena kamu lebih banyak di luar negeri barangkali hubungan itu, komunikasi itu yang agak kurang enggak? Ya Mungkin seperti itu. Mungkin. Gitu. Apa sih momen paling pahit yang kamu ingat pada saat menjalani sekolah di sana? Ya dalam perjalanan hidup semuanya nggak ada yang mulus. Ada kejadian ya. apa? Maksudnya nggak ada kejadian apa-apa sih. Semua orang pada baik. Semua orang pada baik? Semua orang pada baik. Nggak ada orang yang kurang ajar, yang jahat. Tapi ketakutan ada di awal-awal? Awal-awal ketakutan, tapi ya rasa takut itu I think lu nggak bisa let it The feelings? ya nggak bisa let it control you. Kalau nggak lu kalah, jadi harus just be strong. Jadi kelihatan santai Just be gitu strong, ya? just be strong, harus calm down. Oke. Banyak orang tuh nggak bisa kena masalah gitu loh. Aku belajar dari dulu ya hidup memang nggak akan mulus terus, pasti ada masalah gitu. Jadi ya aku I need to stay strong. Harus kuat? Harus kuat. Oke. Apa yang kamu ini waktu itu kita pernah wawancara mama kamu ketika dia mendampingi kamu gitu, ketika kamu kena masalah, kedua orang tua kamu sih, mereka panik, mereka sedih pastinya ya. Ini kita wawancara Excel atau wawancara mamanya? Oh, oke. Coba kita lihat yang berikut. Ini
ada berita katanya Ina kadang-kadang karena terlalu sedih gitu nggak sanggup menjenguk Excel, benar? Oh, kalau jenguk saya tiap hari. Cuman Tiap hari. kalau sidang saya kayak Sidang, benar? enggak deh. Saya nggak tahu apa yang terjadi kan. Jadi saya kayak belum bisa ngadepin semua teman. Saya nggak bisa dah. Pokoknya nggak bisa ketemu siapapun. Bahkan waktu awal-awal dia masuk, saya tidur di parkiran. Nanti pagi saya pulang. Saya pengen kayak sosoknya tuh deket dia karena takut ada apa-apa saya langsung datang gitu loh. Point of view kamu melihat papa dan mama? Ya, aku lebih respect terhadap mereka. Rasa hormat aku lebih Tebal lagi? ya lebih tebal lagi. Karena perjuangan yang aku laluin kemarin itu benar-benar it was hard for me. It's hard for you. Yeah, Kalau but tidak ada papa mama? Iya, but mom and dad selalu bilang aku harus kuat dan don't look back. Look back. Don't look back. Itu pelajaran yang sudah kamu lewati. Betul. Tapi ada yang berubah dari hubungan kamu dan orang tua kamu pasca kejadian itu? Ada yang apa? Yang berubah dari hubungan atau hubungan komunikasi atau pandangan kamu terhadap orang tua kamu gitu. Mungkin kamu lebih Mungkin jadi lebih dekat kali ya sama orang tua ya. Jadi lebih rasa appreciate terhadap mereka karena kalau aku jadi orang tua, aku bakal ngelakuin hal yang sama sih seperti mereka. I will do anything for my children. tetap dirangkul, Child, ya. tetap disupport. Apa masalahnya sih? Kalian ngobrol nggak sih? Abis kejadian itu ada momen heart to heart gitu nggak sih? Ya tiap hari lah pasti ngobrol kan. Ngobrol, tapi aku bersyukur sama papa mama ya. Semenjak dari kejadian itu langsung selesai, aku langsung berangkat ke luar negeri. Itu aku di Rumpi itu baru 3-4 hari setelah aku selesai. Hari ke-7 aku langsung berangkat ke luar negeri. Terapi aku di sana. Kenapa? Universitas aku di sana ya, karena emang mungkin aku rasa dapat suasana yang beda kali ya. Suasana yang beda, lingkungan yang beda dulu, sementara Pemberitaan. knowledge yang beda karena aku masih kuliah kan, jadi gue harus makin pinter nih, bukan makin ke bawah gitu. Itu sih. Jadi diberi kesempatan baru, Iya, lingkungan baru, pengetahuan baru. Iya, bawa ilmunya semua balik ke sini kerja gitu. Itu. Jadi kamu dibuat lebih berdaya. Iya. Itu yang kamu syukuri dari perjalanan itu. Dan so far dari kehidupan kamu di sepanjang usia kamu 25, itu yang paling berat? Enggak juga, banyak juga yang berat-berat. Itu adalah salah satunya. Ada lagi? Ada. Ya maksudnya nggak perlu kita omongin ya, tapi nggak harus gara-gara hal seperti itu lu di titik paling rendah gitu. Pasti kan ya kayak aku bilang tadi, hidup nggak lurus terus. Pasti ada. Setiap orang pasti ada masalahnya. Tapi ya so far ya it's been good for me aja. Udah berapa tahun ini I'm at my best point of my life, jadi nggak perlu aku lihat-lihat ke belakang lagi. Kadang-kadang aku juga sering lupa aku ada kejadian itu. Oh ya? Bukan lupa ya. Udah nggak ingat-ingat. Gue udah dapet pelajarannya. Sekarang Kamu udah let go itu? ya udah let go, udah nggak pernah lihat ke belakang lagi. Udah Iya. jarang-jarang ingat juga apa yang terjadi. Nggak ada kemarahan, nggak ada kesedihan, nggak ada penyesalan. Teman-teman aku juga masih teman-teman itu juga yang mungkin yang nggak support aku ya, itu udah Nggak berteman lagi. Tapi yang dari kecil, yang kuliah bareng, yang kerja bareng, yang sekarang dari titik paling rendah bisa sukses bareng, itu masih ada sampai sekarang. Oke, jadi kejadian itu pun membuat kamu akhirnya bisa menyaring mana yang betulan teman Iya, gitu. betul. Mana yang benar, karena di banyak di dalam masalah ya lo akan tahu lah siapa yang benar-benar Tulus. sayang sama lo, yang care sama lo. Itu yang lo harus. Jadi yang membantu Aku. kamu melewati ini sampai kamu bisa let go, gitu pelajaran yang lalu, tidak menjadi kepahitan sampai sekarang adalah keluarga yang selalu mendukung dan mencintai Iya. terus, dan juga teman-teman yang tulus. Betul. Itu ya. Dan pengalaman baru, terus berjalan, kamu dikasih kesempatan untuk terus berproses. Betul. Oke, kita akan masih ngobrol lagi sama Matthew, sama satu bintang tamu kita ini juga seorang model ya, yang kemarin juga dia catwalk bareng Bonge, dan ini viral lagi karena dibilang mukanya kok mirip ya kayak kakak adik. Kita lihat profilnya Sarah Tumiwa berikut ini. Eka Saputra atau Bonge, pemuda berusia 16 tahun ini tampil catwalk di Jakarta Fashion and Food Festival pada 4 September kemarin bersama Al Ghazali, Keanu, hingga Sarah Tumiwa.
Sarah Tumiwa, model berusia 22 tahun yang merupakan pemenang Indonesia's Next Top Model 2022 dan mantan Mario Lawalata ini membuat TikTok bersama Bonge hingga ditonton sebanyak 6 juta kali lalu disebut netizen mirip seperti kakak adik. Bonge yang dikenal sebagai ikon Citayam Fashion Week ini semenjak terkenal mendapat perhatian dari banyak artis, salah satunya Raffi Ahmad yang sebelumnya ingin memberikan hadiah ulang tahun umroh gratis namun Bonge menolak karena tak ada keluarga yang mendampingi. Sebagai gantinya, Raffi memberikan uang sebesar 25 juta rupiah yang digunakan Bonge untuk merenovasi rumah dan keperluan adiknya. Seperti apa kedekatan Sarah dengan Bonge yang dianggap netizen sebagai saudara kembar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Sarah Tumiwa. Hai, apa kabar? Dingin ya. Mana kembaran kamu? Kamu nih mana nih kembaran aku? Bonge. Ini kembaran aku. Ini aku juga, ini juga. Jadi sebenarnya kita juga mau ngundang Bonge, cuman ternyata last minute dia bilang katanya lagi sakit demam panas, demam tinggi gitu ya. Mungkin habis show itu dia, aduh cuaca begitu. Iya kayaknya terlalu pumping gitu ya. Excited gitu ya, jadi gitu ya. agak sakit jadinya gitu. Ini ada artikelnya, 9 gaya Bonge tampil di fashion show. Keren banget ya, emang keren banget. Aku lihat keren banget gitu ya. Ini dan katanya kamu yang ikut membantu mengarahkan dia gimana cara jalan. Iya. Serius? Ya dia nanya sih, dia tuh, aku kan jalan duluan, terus dia berbelakang aku kan, terus bilang, Kak Sarah jalan bareng dong. Berdua gitu terus. Gak mau sendiri, gak boleh harus sendiri. Terus yang kayak, udah gak apa-apa jalan aja, gak apa-apa bagus kok. Terus yaudah, awalnya kayak gak mau sendiri. Lucu banget sih. Terus dia juga bikin TikTok bareng ya kan gitu ya. Ini coba kita lihat di kompilasi Bonge Catwalk. Coba kita pengen tanya komentar dari Matthew sama Sarah juga berikut ini. Gitu ya, dari mulai di make up gitu. Terus kamu sempat ngobrol selain di backstage pada saat mau jalan? Sempat ngobrol apa aja? Dia kan waktu itu aku udah pernah sempat catwalk bareng ya di Kuningan. Oh iya. Kuningan. Terus dia yang kayak, ih Kak Sarah lagi ketemu lagi. Kok ada di mana-mana sih Kak Sarah? Kok aku selalu jalan bareng sih? Oh, dia anaknya baik dan ramah gitu ya. Baik, ramah dan lumayan genit juga sih. Oh, maksudnya. Genit gimana? Kayak misalkan aku cuma duduk nih main HP di ruangan kan sendiri. Dia bolak-balik aja terus datang, lihat-lihat, senyum-senyum terus keluar lagi. Terus masuk lagi, terus keluar. Dia pengen di ini kali dilihat gaya jalannya gitu ya. Ini ada foto nih Bonge, kayak banyak netizen berkomentar ini sama mukanya Sarah. Tuh ya, gimana Excel menurut kamu, mirip nggak? Aku bisa said ya, low key mirip sih. Just a question, dia tuh sebelumnya udah pengalaman di modeling Catwalk model. gitu. Bonge. Baru di Iya, gara-gara Citayam Fashion Week itu aja. baru ya. Jadi Tapi dia he looks very confident ya. Iya. Mungkin sih. dia pede juga ya akhirnya ya. Pede juga. Tapi aslinya sih as a person dia tuh orangnya malu-malu sih Kak. Iya lucu sih ya. Lucu banget kayak aku kenal, aku kan yang kayak Bonge. Dia kabur. Dia bener-bener yang kayak kabur, Kayak nggak ngumpet enak sama gitu. manajernya. Oh lucu Jadi kayak, banget. Oh gitu. Kamu udah pernah ketemu belum Excel? Belum. Belum pernah ketemu. Ya dia orangnya so nice sekali ya. Dan itu kedidadanin gitu keren banget ya. Terus ada lagi yang mau kita tanya juga sama Sarah Tumiwa gitu ya. Bahwa ternyata dia itu Mas Andi Tumiwa saudara ya kamu ya? Iya adik. Kamu adiknya. Sering ketemu gak sih? Setelah berikut ini kita bahas, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.